Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Afiani, NPM 1804040041. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Mekanisme Transmisi Klasik versus Keynesian. Transmisi kebijakan moneter saluran suku bunga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dapat dilihat melalui perubahan suku bunga jangka pendek yang akan berpengaruh pada suku bunga menengah maupun panjang melalui mekanisme keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar keuangan. Perubahan suku bunga dapat berpengaruh pada biaya modal dan menyebabkan perubahan investasi saluran suku bunga. Pada transmisi kebijakan moneter di Indonesia dapat ditunjukkan oleh pengaruh perubahan BI 7 DRR terhadap suku perbankan baik suku bunga deposito maupun kredit. Jika perekonomian dalam kondisi resesi, Bank Indonesia akan menerapkan kebijakan moneter longgar dengan menurunkan suku bunga acuan sehingga kegiatan ekonomi meningkat. Tujuan akhir kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk mencapai tujuan itu, Bank Indonesia menetapkan suku kebijakan BI 7 atau yang disebut BI 7 DRR sebagai instrumen kebijakan utama untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian dengan tujuan akhir pencapaian inflasi. Proses tersebut atau transmisi dari keputusan BI 7 sampai dengan pencapaian sasaran inflasi tersebut melalui berbagai channel. Fungsi permintaan uang yang stabil merupakan syarat penting bagi kelancaran transmisi dampak perubahan penawaran uang terhadap belanja agregat. Dalam kepustakaan teoritis mutakhir ada 3 kelompok model permintaan uang yang paling dominan, yakni model-model teori permintaan bersamaan tunggal dan model-model yang berbasis pada teori portofolio, serta model-model yang bersumber dari teori inventory. Model-model teori permintaan khas aliran ilmu ekonomi Chicago merupakan fungsi permintaan uang dengan cara yang sama seperti perumusan fungsi permintaan untuk barang-barang tahan lama lainnya. Penegasan kembali teori kuantitas yang Friedman pada tahun 1956 merupakan inspirasi intelektual bagi model ini. Adapun model-model teori portofolio terutama dikembangkan oleh aliran ilmu ekonomi ialah gagasan dasarnya sendiri dicetuskan oleh J.M. Keynes yang selanjutnya dikembangkan oleh Tobin pada tahun 1958. Dalam model-model ini, permintaan uang dianalisis dari sudut pemilihan portofolio atau sekumpulan aset dengan penekanan pada perhitungan risiko dan perkiraan hasil dari masing-masing jenis aset, sedangkan pendekatan teoritis inventory yang berfokus pada permintaan uang untuk keperluan transaksi dikembangkan oleh Baumol pada tahun 1952 dan Tobin 1956, dilanjutkan oleh Feig dan Peirce pada tahun 1977. Pendekatan ini berfokus pada kebutuhan manusia memiliki uang tunai guna mengatasi perbedaan antara arus pendapatan dan arus pembelanjaan. Saat manusia merasa perlu berbelanja hampir selalu berbeda dengan saat ia menerima pendapatan. Model ini secara rinci menghitung besar kecilnya kebutuhan akan uang berdasarkan fungsi biaya transaksi, di mana di dalamnya termasuk pula perhitungan atas biaya inventory uang alias biaya pencadangan atau penyimpanan uang untuk keperluan berjaga-jaga, serta biaya perantaraan. Mekanisme transmisi klasik vs Keynesian, yaitu mekanisme transmisi klasik yang pertama. Di dalam model pembentukan tingkat pendapatan klasik, asumsi terpentingnya adalah bahwa velositas uang itu bersifat konstan atau diprediksi ketika kenaikan penawaran uang membawa perubahan terbalik namun senilai atas velositas uang
maka pengaruhnya akan ditransmisikan ke tingkat harga atau output. Setiap ekspansi moneter akan diimbangi sepenuhnya oleh perusahaan velositas uang tanpa mengubah output atau tingkat harga. Karena itu, arah dan besarnya pergerakan velositas uang mengandung implikasi penting terhadap keandalan dan efektivitas kebijakan moneter dalam mengubah output dan atau tingkat harga. Jika velositas uang konstan, maka stok uang akan sebanding dengan tingkat output nominal. Implikasi adalah bahwa kebijakan moneter dapat digunakan untuk menargetkan pendapatan nominal. Terlepas dari lingkungan kurva penawaran yang ada, peran permintaan uang dalam mekanisme transmisi sangat penting berdasarkan fakta bahwa konstan velositas uang mensyaratkan bahwa permintaan saldo real terutama dan selalu ditentukan oleh pendapatan real yang tidak sensitif terhadap suku bunga nominal. Ini pula syarat yang memungkinkan pendapatan real dan suku bunga terbebas dari kaitan dengan penawaran uang. Fungsi permintaan uang yang stabil akan berarti adanya fungsi velositas uang yang stabil pula. Artinya, velositas merupakan sebuah fungsi konstan, dan bukan merupakan angka, sehingga velositas uang bisa bervariasi secara sistematis dan mudah diprediksi reaksinya terhadap variabel-variabel lainnya di dalam fungsi yang dimaksud. Implikasi selanjutnya adalah tingkat pertumbuhan penawaran uang pun menjadi faktor penentu utama inflasi dalam jangka panjang. Selama bank sentral memiliki kendala terhadap penawaran uang, maka inflasi pun menjadi target kebijakan dan tanggung jawab bank sentral. Adapun pandangan menurut kaum klasik, teori permintaan uang mengisyaratkan bahwa kontrol terhadap penawaran uang itu perlu dan memadai untuk mengendalikan inflasi. Permintaan uang bisa dipandang sebagai sasaran yang harus dicapai bank sentral dalam memerangi inflasi, sedangkan penawaran uang bisa dipandang sebagai basis pijakannya. Mekanisme transmisi Keynesian, gagasan yang menyatakan bahwa uang merupakan alternatif dari obligasi, merupakan intisari teori moneter Keynesian. Menurut Keynes, uang diminta untuk keperluan transaksi maupun spekulasi. Permintaan uang untuk spekulasi sangat sensitif terhadap perkiraan akan naik turunnya harga obligasi. Sebagai contoh, kalau harga-harga obligasi rendah sedangkan suku bunga tinggi, maka khalayak akan menyimpan lebih banyak obligasi dan menyimpan lebih sedikit uang tunai. Demikian pula sebaliknya. Jika harga obligasi tinggi dan suku bunga rendah, maka masyarakat akan memiliki lebih sedikit obligasi dan lebih banyak uang tunai. Kebijakan moneter mempengaruhi seluruh perekonomian melalui saluran suku bunga. Sebagai contoh, kalau penawaran uang meningkat, maka masyarakat akan terdorong menggunakan kelebihan uang tunainya dengan membeli aset-aset lain, misalnya obligasi. Itu berarti kebijakan moneter tadi telah meningkatkan permintaan terhadap obligasi dan pada gilirannya hal ini akan menaikkan harga obligasi dengan asumsi penawaran obligasinya tetap sama seperti sebelumnya. Dampak selanjutnya, suku bunga akan turun dan hal ini akan meningkatkan investasi dan selanjutnya akan meningkatkan pula output perekonomian yang bersangkutan. Jadi, dalam model Keynesian, penawaran uang mempengaruhi output melalui dampaknya terhadap suku bunga. Hanya saja dalam praktiknya, dampak kebijakan moneter terhadap output tidak bisa dipastikan. Dampak itu ditentukan oleh sejumlah aktor, seperti pengaruh kelebihan penawaran uang terhadap suku bunga, kepekaan investasi terhadap pergerakan suku bunga, serta efek pengandaan kegiatan pembelanjaan. Jika suku bunga
yang berlaku sangat rendah dan ternyata permintaan uang bersumber dari penggunaan kelebihan uang tunai oleh masyarakat untuk tujuan-tujuan spekulasi. Misalnya, mereka membeli obligasi yang harganya diperkirakan akan segera turun, maka kenaikan penawaran uang tidak akan berdampak terhadap suku bunga. Kondisinya yang ekstrim dikenal dengan sebutan jebakan likuiditas atau yang disebut dengan liquidity trap. Dalam kondisi normal, permintaan uang sedikit atau banyak akan sensitif terhadap suku bunga, mudah berubah sesuai dengan pergerakan suku bunga. Namun hal itu tak akan menghilangkan sama sekali peran kebijakan moneter dalam mengubah output dan atau harga dalam jangka pendek. Berkenaan dengan hal ini, Friedman menegaskan, kita perlu mencoba menentukan seakurat mungkin karakteristik permintaan uang, termasuk elastisitas permintaan itu terhadap suku bunga. Namun dalam hemat saya tidak ada personal fundamental dalam teori moneter maupun kebijakan moneter yang mengharuskan kita menetapkan elastisitas sekitar 0 atau sebaliknya min 0,1 atau min 0,5 ataukah min 2,0 karena kita sulit mendapatkan angka berapapun dari min 00. Kita perlu memiliki fungsi permintaan uang yang stabil untuk menakar apakah perubahan penawaran uang memberi pengaruh terhadap inflasi output dan neraca pembayaran. Termaksud yang kita perlukan adalah cara yang pasti untuk mengukur bagaimana kelebihan uang tunai mempengaruhi permintaan agregat melalui dampak suku bunga terhadap investasi dan dampak saldo real terhadap pembelanjaan. Hal ini pada gilirannya akan menemukan struktur finansial, khususnya kelengkapan struktur dan keluasan jangkauan pasar uang, serta fleksibilitas suku bunga dalam perekonomian yang sektor finansialnya masih tertekan atau suku bunganya bisa diterapkan melalui peraturan, bukannya melalui mekanisme pasar. Dan kredit masih dibagi dengan cara penjatahan, dan keduanya menjadi elemen yang penting kebijakan moneter. Ketersediaan kredit akan berdampak langsung terhadap belanja dan output. Materi yang dapat saya sampaikan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.